Halo guys, dengerin baik-baik nih, karena admin kembali bawa informasi yang udah lama nih kalian pasti tunggu-tunggu. Karena yang satu ini bukan hanya sekedar proyek, ini adalah inovasi industri teknologi yang tahun depan nih siap mendarat langsung di Batam, Kepulauan Riau. Ya, sebuah konsorsium raksasa dari Amerika Serikat dan Jerman resmi nih menancapkan bendera PSN di Wiraraja Green New Renewable Energy dan Smart Eco Industrial Park, kawasan proyek strategis nasional yang juga berada di kawasan ekonomi khusus Batam. Ini bukan kawasan main-main loh, melainkan area perang industri global. Ya, kalian nggak salah dengar, karena perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi chip semikonduktor, otak dari segala jenis teknologi, dan sekaligus proyek yang paling menentukan arah teknologi bangsa ini. Tak main-main, investasinya pun nggak kaleng-kaleng bro, sebesar 26 miliar US dollar atau sekitar 440 triliun rupiah. Nah, penasaran kan info lengkapnya? Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita bahas lebih detail lagi. Tahun depan nih, awal tahun 2026, 4 perusahaan dari Amerika Serikat dan Jerman, yaitu PT Quantum Luminos Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara, serta Tinergy Group, yang diisi oleh PT Energi Tech Indonesia dan PT Essent Global Indonesia. Semua perusahaan ini siap membangun industri semikonduktor di Batam. Nilainya gak main-main, mencapai 26,7 miliar US dollar atau sekitar 440 triliun, menjadikan salah satu investasi teknologi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Uang ini bukan datang dari negara-negara ecek loh, melainkan dari negara pusat teknologi dunia, yaitu Amerika Serikat dan Jerman. Dan ini bukan sekedar membangun pabrik, tapi membangun ekosistem industri strategis terintegrasi, mulai industri semikonduktor, hilirisasi pasir silika, produksi kaca berteknologi tinggi, pabrik solar cell, wafer silikon, sampai fasilitas pendukung chip dan teknologi global. Semuanya lengkap, mulai dari hulu hingga hilir, dari pasir sampai menjadi otak mesin. Hebatnya lagi, timeline-nya pun juga jelas. Konstruksinya dimulai di awal 2026, tapi dengan satu syarat mutlak, yaitu mendapatkan izin dari BP Batam. Begitu izin teknis dan administrasi beres, fase pertama langsung digaspol. Sebenarnya, ini bukan rencana dadakan loh. Akarnya sudah tumbuh sejak KTT G20 di Bali di tahun 2022 kemarin. Komitmen mengeras di Hannover Messe pada tahun 2023, ketika waktu itu Indonesia menjadi country partner. Lalu dikunci mati nih pada 12 November tahun 2023 melalui perjanjian konkret antara Tinergy Group dan PT Galang Bumi Industri atau pengelola kawasan Wiraraja. Jadi, semuanya ini bukan hanya sekedar wacana bro, melainkan operasi industri yang serius yang saat ini visibility studinya sudah selesai. Fokus mereka sebenarnya sekarang ini sederhana, yaitu mendapatkan kepastian investasi, kecepatan eksekusi, dan daya saing global. Makanya nih, konsorsium ini menekankan percepatan perizinan dan sekaligus mengirim surat langsung ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Kenapa harus cepat? Karena semua ini soal momentum global supply chain. Kalau lambat, Indonesia ya bakalan ketinggalan. Kabar baiknya nih, respon dari pemerintah pun garcep. PP nomor 28 tahun 2025 pun disahkan, di mana perizinan pusat dipermudah, sudah terintegrasi dengan OSS, pakai sistem berbasis risiko dan fiktif positif. Tapi yang perlu dicatat, karena investasinya di KIK, maka izin final tetap di BP Batam. Negara hanya menyiapkan karpet merah, tapi semua keputusan ada di daerah. Dan pemerintah Batam harus cepat loh, karena targetnya ini bukan main-main. Proyek ini diharapkan bisa berkontribusi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2029 nanti, yang diharapkan nih bisa tumbuh sebesar 8%. Kenapa kita harus optimis? Karena industri semikonduktor itu punya banyak kaitan dengan industri lain. Misalnya nih, seperti industri EV, elektronik, energi terbarukan, dan lain-lain. Yang perlu diingat, EV bukan hanya sekedar mobil loh, melainkan mesin chip yang berjalan, karena chip mengatur baterai, mulai dari pengisian, efisiensi, hingga keamanan. Chip juga menjadi otak sensor dan artificial intelligence untuk otonom, keselamatan, dan efisiensi. Selain itu, juga menghubungkan EV ke smart grid dan vehicle to grid. Artinya, tanpa semikonduktor, EV tidak akan hidup bro. Secara global, memang saat ini smartphone dan PC masih 36% dari pasar chip atau yang paling besar nih, sedangkan otomotif baru 15%. Tapi, pertumbuhan penggunaan semikonduktor di industri otomotif justru yang paling cepat tumbuh. Kenapa? Karena satu EV modern biasanya memakai lebih dari 3.000 chip
untuk baterai, penggerak listrik, infotainment, ADAS, kamera, lidar, dan artificial intelligence. Jadi, chip bagi industri EV itu sangat fundamental. Di sisi lain, Indonesia menargetkan produksi sebesar 2,5 juta EV per tahun di tahun 2030. Artinya, jika satu EV membutuhkan sekitar 3.000 chip, maka total kebutuhan mencapai 10 miliar chip per tahun. Katakanlah menggunakan chip murah seperti kebanyakan EV saat ini, yang harganya sekitar Rp4.000 per unit. Tapi dengan kebutuhan 10 miliar chip per tahun, nilainya itu nggak main-main bro. Dan itu baru di industri EV saja, belum termasuk kebutuhan chip untuk elektronik, energi hijau, data center, artificial intelligence, dan lain-lain. Sedangkan Batam bukan cuma basis chip murah, ada pemain seperti Tinergy Tech Indonesia dan PT Asian Global Indonesia yang fokusnya memproduksi wafer silikon, bahan dasar semua semikonduktor, dari mulai ponsel, komputer, mobil otonom, robotika, alat medis, sampai panel surya. Artinya, perusahaan ini memproduksi chip kelas menengah dan ke atas, bukan hanya sekedar chip murahan. Nah, mengapa ini penting? Karena masa depan jelas tidak akan lepas dari teknologi. Sementara Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Contohnya seperti pasir kuarsa atau silika yang dapat diolah menjadi wafer silikon untuk microchip. Sedangkan Indonesia memiliki cadangan pasir silika hingga puluhan miliar ton yang tersebar di 23 provinsi. Maka dari itu nih, jangan sampai kekayaan bangsa ini terbang ke luar negeri tanpa memberikan nilai tambah pada negara kita. Untuk itu, Batam disiapkan untuk menjadi pusat industri semikonduktor, mulai dari tahap assembly, testing, packaging, yang saat ini sudah tembus dari 9% di pasar domestik. Tapi, tantangannya pun gak main-main. SDM kita masih kurang ahli loh, sedangkan teknologi yang digunakan merupakan teknologi tinggi. Infrastruktur penunjang pun masih kurang. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan klasik nih, yang sering muncul di kolom komentar. Apa manfaatnya buat masyarakat lokal, khususnya Batam? Jawabannya jujur saja nih ya, tidak instan. Ini bukan bansos bro, sekali lagi, ini merupakan industri kelas atas, butuh skill mumpuni untuk industri ini. Tapi jangka pendeknya nih, nyata banget. Misalnya nih, pembangunan infrastruktur pasti digenjot habis-habisan, seperti listrik, air, jalan, transportasi, utilitas, dan lain-lain. Jangka menengahnya, ekonomi lokal bakalan hidup karena industri ini bergaji tinggi. Artinya, daya beli bakalan naik. UMKM di sekitar bakal gampang jualan. Warung, kos, kontrakan, laundry, logistik, catering, semuanya itu bakalan meledak bro. Bahkan ya, karyawan level bawah pun gajinya di atas rata-rata industri yang lain loh. Selain itu, kerjaan pendukung bakal terbuka, seperti keamanan atau security, kebersihan, transportasi, administrasi, konstruksi, dan lain-lain. Nah, untuk jangka panjangnya, jelas banget nih, transfer teknologi dari Jerman dan Amerika Serikat. Kampus lokal bakalan buka jalur chip designer dan teknisi semikonduktor. Anak-anak Batam bisa naik kelas, ke depan bukan cuma jadi buruh doang, tapi menjadi engineer dan teknolog. Dan di titik itu, Batam bakal berubah total nih, bukan lagi menjadi pabrik biasa, melainkan menjadi hub semikonduktor nasional, tulang punggung industri semikonduktor di Indonesia bro. Ingat, seluruh Indonesia bergantung pada Batam untuk industri semikonduktornya yang terhubung langsung ke rantai pasok global. Lah, kok bisa terhubung ke global? Perlu diingat, Indonesia ini calon hub industri otomotif dan energi di Asia Tenggara. Ini serius loh, saat ini saja ada sekitar 89 merek mobil di Indonesia dan semuanya punya pabrik di sini. Kalau ada yang masih nggak punya pabrik, setidaknya tuh numpang di pabrik PT Handal Indonesia Motor. Belum lagi di tahun 2028 nih, kita sudah punya mobil nasional sendiri yang pabriknya bakal dibangun di Subang mulai tahun depan. Artinya, EV Indonesia itu bakalan diekspor, sedangkan EV menggunakan chip. Di sisi energi, posisi Indonesia lebih jelas lagi. Indonesia sudah menandatangani kesepakatan dengan Singapura senilai 10 miliar US dollar atau sekitar 160 triliun untuk membangun industri surya panel di Batam. Dan jangan lupa loh, panel surya itu butuh baterai, butuh chip. Artinya, ekosistem energi hijau dan semikonduktor itu saling terkait dan saling menguatkan, menjadikan Batam simpul strategis dalam peta industri global. Negara Asia Tenggara lainnya mungkin bisa buat surya panel dipasang di atap mereka, tapi untuk skala nasional tentunya butuh power grid raksasa. Nah, pertanyaannya, apakah mereka punya bahan baku baterai? Apakah mereka punya industri baterai? Kalau Indonesia sudah jelas tuh, jangan tanya lagi.
Sekarang aja, proyek patungan CATL dan BUMN IBC sedang dikebut tuh. Inilah yang membedakan Indonesia dengan banyak negara Asia Tenggara lainnya. Jadi, ini bukan proyek hari ini bro, melainkan proyek 2 hingga 3 tahun ke depan. Dan saat ini, Indonesia sedang menanam pohon industri raksasa, dan Batam merupakan akarnya. Harapannya jelas, masyarakat Batam tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang nggak jelas. Karena kita tahu, investor asing itu biasanya ragu loh, kalau tidak ada kepastian stabilitas daerah. Dengan kata lain ya, yang paling menentukan itu bukan siapa atau di mana, tapi apakah Batam bisa menunjukkan diri sebagai kawasan yang aman, stabil, dan siap menjadi tulang punggung industri semikonduktor Indonesia. Atau ya, seperti biasa, kita lepas saja tuh ke Johor Malaysia, biar mereka makin kaya, dan biarkan masyarakat Batam ya gitu-gitu aja lah, seperti sekarang nggak ada perubahan. Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Dadah!